Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Dwi Anastasia. Di sini saya akan membuat video terkait mata kuliah Fikih Jiswab yang dimana akan menjelaskan materi makalah dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Nah, pertama-tama kelompok 1 yaitu konsep dasar zakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih zakat itu. Nah, jadi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan seseorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, intinya itu harus sesuai dengan syariat. Nah, zakat pun juga itu berfungsi sebagai penyucian harta dan jiwa, menjadi bentuk kepedulian sosial untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Oke, adapun dasar hukum zakat itu ada pada Al-Quran dan juga ada pada hadis. Nah, Al-Qurannya itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Oke, dan hadisnya menegaskan bahwasanya zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang mampu saja, begitu teman-teman. Oke, adapun rukun dan syarat zakat. Nah, rukunnya itu yang pertama niat. Nah, yang pastinya ketika kita ingin memberikan harta kita kepada orang lain, kita itu harus ikhlas, harus dari hati kita, begitu. Memberikan hartanya kita itu dari hati kita, kita harus ikhlas agar harta atau sesuatu yang kita berikan kepada orang itu berkah. Kedua itu muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Terus yang ketiga itu adalah mustahik, orang yang menerima zakat. Dan keempat yaitu harta yang kita zakatkan atau harta yang nanti akan kita berikan. Oke, adapun syaratnya yaitu yang pertama tentunya harus beragama Islam. Terus yang kedua itu merdeka. Merdeka ini dalam artian bahwasanya dia itu bukan budak orang lain. Dia itu tidak diperbudakan. Nah, jadi dia itu bebas atas harta dan dirinya sendiri. Yang berikut adalah balik dan berakal. Nah, pastinya dia itu sudah balik dan juga dia itu berakal, yang dimana dia bisa membedakan yang baik dan juga yang buruk. Nah, terus yang berikut adalah memiliki harta mencapai nisab. Nah, hartanya itu harus mencapai batas minimal yang sudah ditentukan. Terus yang berikut adalah harta yang telah mencapai haul. Nah, dalam artian bahwa hartanya itu dia sudah menyimpan atau dia sudah memiliki selama 1 tahun penuh. Oke, itu rukunnya. Terus yang berikut adalah syaratnya. Nah, syarat harta yang pertama yaitu milik penuh. Nah, jadi hartanya itu milik dia penuh, milik pribadi dia. Jadi dia itu tidak mengutang atau dia itu tidak meminjam harta orang untuk dia zakati, tidak. Yaitu berkembang atau berpotensi berkembang. Nah, jadi hartanya itu harus berkembang. Terus yang berikut mencapai nisab, terus melebihi kebutuhan pokok, bebas dari utang yang mengurangi nisab. Nah, jadi itu maksudnya itu ketika dia ingin zakat, maka dia harus melunasi utangnya dulu, baru dia bisa berzakat. Oke. Terus lanjut ke jenis-jenis zakat. Nah, jenis-jenis zakat ini teman-teman, itu ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Nah, zakat fitrah ini itu wajib bagi setiap muslim, yang dimana itu dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, besarnya zakat fitrah itu 2,5 sampai 3 kg makanan pokok. Nah, itu terkait zakat fitrah. Kalau zakat mal itu zakat atas harta yang telah mencapai nisab dan haul, yaitu emas, perak, zakat perdagangan, investasi, dan harta berkembang lainnya. Oke. Nah, kita masuk ke kelompok kedua yaitu muzaki, harta zakat, dan mustahik. Nah, ini saling berkaitan dengan kelompok 1 tadi, hanya di sini akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait muzaki dan juga mustahik. Nah, jadi zakat tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kita masuk ke pengertian muzaki. Nah, muzaki ini tadi sudah saya katakan bahwasanya orang yang wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena hartanya itu sudah memenuhi syarat seperti mencapai nisab dan juga mencapai haul. Nah, syarat-syarat muzaki itu yang pertama ya beragama Islam, merdeka, balik dan berakal, memiliki harta secara penuh, hartanya mencapai nisab dan juga telah mencapai haul, dan hartanya itu berkembang dan juga produktif. Nah, dan lebih lebih penting lagi harta yang diperolehnya itu dengan cara yang halal. Nah, itu terkait dengan muzaki. Terus lanjut harta zakat. Nah, harta zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat.
Nah, adapun macam-macam zakat, ada zakat emas dan perak, ada harta perdagangan, ada harta pertanian dan perkebunan. Nah, harta hasil pertanian dan perkebunan itu dia tidak menunggu haulnya itu tuh tidak mencapai 1 tahun. Ya, dia itu berbeda dengan zakat lainnya begitu. Ada hewan ternak, ada hasil tambah dan rikat, itu barang temuan, zakat hasil barang temuan. Ada hasil profesi atau penghasilan, dan juga investasi dan saham. Itu adalah macam-macam zakat lah. Nah, yang berikut adalah mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, adapun syarat-syarat mustahik, yang pertama itu beragama Islam, termasuk salah satu dari 8 golongan. 8 golongan itu yang dimana ada fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Dia itu hidupnya itu sengsara. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan hidupnya. Yang kedua itu miskin. Miskin itu dia mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang ketiga itu amil. Amil itu badan pengelola zakat. Yang keempat yaitu mualaf, yang dimana orang yang pindah ke agama Islam begitu. Orang yang awalnya misalnya agamanya Kristen terus dia pindah ke agama Islam. Nah, itu namanya mualaf. Yang kelima yaitu gharim, atau orang yang berutang. Yang keenam itu rikab, atau budak, dia masih milik orang lain. Yang berikut adalah fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Terus yang berikut adalah ibnu sabil, yang dimana orang yang sedang dalam perjalanan, atau musafir yang kehabisan bekal. Nah, itu termasuk ke 8 golongan tadi. Oke, terus kita masuk ke kelompok 3. Oke, kelompok 3 ini materinya itu berkaitan dengan zakat, pajak, dan retribusi negara. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan sejarah perkembangan zakat. Oke, jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, pada masa Nabi Muhammad SAW itu zakat itu diwajibkan sebagai rukun Islam. Nah, itu dikelola oleh amil dan disalurkan kepada 8 golongan tadi melalui Baitul Mal. Nah, terus pada masa Khulafaur Rasyidin itu pengelola zakat itu semakin tertata. Nah, Abu Bakar itu memerangi penolak zakat, dan Umar itu memperkuat Baitul Mal, sedangkan Utsman dan Ali itu menyempurnakan sistem pengelolaannya. Nah, dan masa dinasti Islam itu zakat itu menjadi bagian penting keuangan negara dan juga berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu. Terus juga ada pada masa kolonial. Nah, pengelolaan zakat itu dilakukan secara tradisional oleh ulama dan masyarakat. Karena apa? Karena tidak lagi dikelola negara Islam. Terus pada masa modern itu pengelolaan zakat itu dilakukan secara profesional melalui Basnas dan juga LAZ, serta didukung teknologi digital. Oke, adapun poin yang kedua yaitu sejarah perkembangan pajak. Nah, jadi pajak itu setelah ada sejak zaman kuno sebagai sumber pendapatan kerajaan. Kan pada masa kuno kan banyak sekali kan kerajaan-kerajaan itu. Nah, pada masa kerajaan abad pertengahan dan kolonial itu pajak itu digunakan untuk membiayai pemerintah, membiayai peperangan, dan juga pembangunan. Nah, pada era modern itu pajak itu diatur melalui undang-undang menggunakan sistem administrasi yang lebih tertib dan teknologi digital. Nah, adapun persamaan zakat dan pajak. Nah, persamaannya itu zakat dan pajak ini sama-sama bersifat wajib bayar. Terus sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Sama-sama juga dikelola oleh lembaga atau otoritas resmi. Nah, perbedaannya pun ada. Perbedaannya zakat dan pajak itu sumber hukumnya itu zakat itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pajak itu berasal dari peraturan negara. Dan zakat itu merupakan ibadah, sedangkan pajak itu hanya kewajiban kayak kenegaraan begitu, kayak kewajiban negara lah. Dan juga tarif atau objeknya itu zakat itu memiliki ketentuan tetap. Misalnya zakat mal berarti 2,5%, tetapi pajak itu dapat berubah. Dia tidak tetap, dia itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Oke, penerimaan manfaat itu misalnya zakat itu hanya diberikan ke 8 asnaf tadi yang sudah saya sebutkan dan jelaskan itu. Nah, sedangkan pajak itu digunakan untuk seluruh kepentingan masyarakat dan juga negara. Nah, kedudukan zakat dalam peraturan Indonesia. Pengelolaan zakat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi, teman-teman harus ketahui bahwasanya zakat yang dibayarkan melalui Basnas dan LAS itu resmi dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak atau biasa disebut dengan PKP. Nah, syaratnya adalah zakat itu dibayar melalui lembaga resmi kan? Nah, memiliki bukti pembayaran dan dicantumkan dalam SPT tahunan. Oke, terus yang berikut adalah peran zakat, pajak, dan retribusi. Nah, pajak itu dia membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan juga stabilitas ekonomi. Sedangkan zakat itu perannya itu mengurangi kemiskinan, pemberdayaan mustahik, serta meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, distribusinya itu pembiayaan pelayanan tertentu yang dimana itu diberikan ke pemerintah seperti pasar, parkir, persampahan, dan juga perizinan. Oke. Lanjut kita ke kelompok keempat, yaitu konsep dan sejarah perwakafan di Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas dulu terkait dengan wakaf. Nah, jadi wakaf itu teman-teman perlu ketahui bahwa itu sudah ada pada zaman Rasulullah, yang dimana dimulai dengan wakaf tanah untuk pembangunan masjid dan kebun kurma di Madinah. Nah, pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu wakaf itu sudah berkembang untuk membangun masjid, sekolah, perpustakaan, rumah sakit, atau membiayai pendidikan. Nah, kita masuk ke pengertian wakaf. Nah, jadi wakaf itu adalah menahan atau mengalihkan kepemilikan suatu harta agar manfaatnya itu digunakan untuk kepentingan ibadah dan juga kesejahteraan umum sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi pokok harta tetap itu dipertahankan, sedangkan manfaatnya itu telah diberikan kepada masyarakat. Nah, adapun rukun dan syarat wakaf. Nah, rukunnya itu yang pertama itu wakif. Wakif itu orang yang berwakaf. Mauquf itu harta yang diwakafkan. Sedangkan mauquf alai itu penerima wakaf. Terus yang berikut adalah sigat atau ikrar wakaf. Nah, adapun syaratnya itu yang pertama itu wakif itu harus muslim, harus balik. Nah, dan juga dia memiliki harta secara sah dan berwakaf tanpa paksaan. Jadi itu harus ikhlas dari hati dia. Nah, terus hartanya itu harus bernilai, harus jelas kepemilikannya itu siapa, dan juga harus bermanfaat. Nah, jadi wakaf ini teman-teman perlu ketahui bahwasanya wakaf ini itu ditujukan untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum. Kepentingan umum lah untuk masyarakat. Nah, jenis-jenis wakaf itu dibedakan beberapa jenis, yaitu berdasarkan peruntukan. Nah, jadi wakaf itu ada wakaf ahli atau keluarga dan wakaf khairi, kepentingan umum. Nah, berdasarkan jenisnya teman-teman, benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Nah, benda bergerak seperti kendaraan, alat, dan wakaf uang. Kalau berdasarkan waktu, wakaf itu ada wakaf muabat, wakaf selamanya, dan juga wakaf muakkad, wakaf sementara. Itu kalau wakaf selamanya berarti harta itu sudah dimiliki seorang itu selamanya. Yang menerima wakaf itu selamanya dia pakai benda itu. Tapi kalau wakaf muakkad itu hanya sementara, itu paling hanya dikasih waktu. Misalnya saya mewakafkan tanah ini 1 bulan. Nah, maka setelah 1 bulan itu orang yang mewakafkan hartanya itu dia bisa ambil kembali lagi begitu. Terus berdasarkan penggunaannya itu ada wakaf ubasyir atau zati, nah langsung dimanfaatkan. Dan juga ada wakaf mistismari atau wakaf produktif atau investasi. Oke, kita masuk ke kelompok 5. Nah, tentang kelembagaan jiswaf. Nah, jadi secara hukum dan ketatanegaraan itu pengelolaan jiswaf itu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, Basnas itu adalah lembaga resmi bentukan pemerintah untuk mengelola, mengumpulkan dan juga menyalurkan zakat secara nasional. Sedangkan LAS atau lembaga amil zakat itu adalah institusi bentukan masyarakat yang berizin resmi dan bermitra dengan Basnas. Nah, LAS ini memiliki 3 tingkatan operasional, yaitu adalah LAS nasional berjumlah sekitar 56 lembaga, LAS provinsi berjumlah lebih dari 42 lembaga,
dan juga adalah kabupaten atau kota yang berjumlah 95 lembaga yang dimana itu bergerak di tingkat akar rumput. Nah, adapun BWI itu Badan Wakaf Indonesia, lembaga negara independen yang bertugas membina, mengawasi serta mengembangkan tata kelola perwakafan di Indonesia agar aset wakaf itu dikelola secara produktif begitu. Nah, adapun kegiatan operasional lembaga Jiswaf. Nah, yang pertama itu penghimpun dana. Nah, di mana mereka itu mengumpulkan dana dari masyarakat dengan memanfaatkan metode modern seperti kampanye, media sosial, QRIS, mobil banking. Terus yang kedua itu penyaluran dana, yang di mana itu mendistribusikan dana secara langsung kepada mustahik yang membutuhkan, misalnya bantuan sembako, santunan, biaya pendidikan. Dan yang ketiga itu pemberdayaan, yang dimana itu mereka mengembangkan dana melalui program produktif berorientasi jangka panjang agar mustahik atau si penerima ini dia itu bisa mandiri, misalnya dari modal usaha, Qardul Hasan, dan juga pelatihan UMKM. Dan juga ada jumlah pengelola wakaf nazir di Indonesia. Oke, kita masuk ke kelompok 6, yaitu zakat pertanian dan perkebunan. Nah, jadi zakat pertanian dan perkebunan itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil panen tanaman atau buah-buahan lah yang telah memenuhi syarat atau nisab. Nah, nisabnya itu adalah 5 wasak setara dengan sekitar 653 kg gabah atau sekitar 520 kg beras. Nah, halnya itu tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi zakat itu dikeluarkan setiap kali panen. Nah, jadi jika hasilnya itu sudah mencapai nisab, sudah mencapai kadar zakatnya, berarti ya sudah bisa zakat begitu. Jadi itu tidak menunggu 1 tahun lagi, tidak. Dan juga ada taksirannya, misalnya 10%. Zakatnya itu besarnya itu 10% itu apabila jika tanaman itu mendapatkan air hujan atau sungai tanpa biaya, kan berarti besar persentasenya itu 10%. Tetapi kalau jika pengairannya itu menggunakan biaya seperti pompa atau irigasi berbayar, maka zakatnya itu 5%. Nah, jadi hasil pertanian dan perkebunan apa saja yang wajib zakati? Nah, contoh hasil yang wajib zakati itu ada padi, jagung, gandum, kurma, anggur, dan lain-lain. Nah, dan apabila bercampur, misalnya bercampur dalam artian menggunakan biaya dan juga bercampur dari air dan sungai, itu maka bunganya besar persentasenya itu 7,5%. Oke, kita masuk ke kelompok 7, yaitu zakat peternakan. Nah, yang pertama itu pengertiannya dulu. Nah, jadi zakat peternakan ini adalah bagian dari zakat mal yang dikenakan pada hewan ternak seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing ataupun domba yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Jadi zakat ini itu bertujuan menyucikan harta serta membantu kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Nah, jadi nisabnya itu misalnya kambing atau domba berarti mulai 40 ekor, berarti zakat 1 ekor kambing. Terus sapi atau kerbau berarti mulai 30 ekor. Nah, zakat 1 ekor sapi usia 1 tahun. Terus unta mulai 5 ekor, zakat 1 ekor kambing. Nah, ada pun macam-macam zakat peternakan. Itu ada 3 jenis zakat peternakan. Yang pertama zakat unta atau zakat sapi atau kerbau, dan juga zakat kambing atau domba. Yang berikut adalah kelompok 8 yang dimana judulnya itu zakat perdagangan. Nah, jadi zakat perdagangan itu adalah zakat tijarah, adalah zakat yang digunakan pada harta yang digunakan dalam kegiatan usaha atau jual beli untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi zakat perdagangan ini itu juga bertujuan untuk menyucikan harta sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan sesuai dengan syariat Islam. Nah, adapun jenis-jenis zakat perdagangan, teman-teman. Nah, jadi objek zakat perdagangan itu ada perdagangan barang seperti sembako, pakaian, elektronik, ada perdagangan jasa seperti transportasi, bengkel, laundry, dan juga jasa lainnya. Terus ada perdagangan properti seperti jual beli tanah, rumah, dan juga bangunan. Dan ada pun perdagangan kendaraan yang kita tahu sih ya, seperti mobil, motor, dan juga ada perdagangan saham atau investasi usaha. Nah, jadi nisab zakat perdagangan itu disamakan dengan 85 gram emas murni. Nah, jadi harta yang dihitung itu meliputi nilai barang dagangan, kas, dan piutang yang dapat ditagih, kemudian dikurangi utang jangka pendek. Nah, jika telah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Nah, haulnya itu ya sudah mau dimiliki selama 1 tahun hijriah.
Nah, jadi kalau sudah sudah sampai 1 tahun maka wajib untuk zakat. Oke, kelompok 9 yang dimana kita akan membahas tentang zakat pertambangan, yaitu rikas dan madan. Nah, jadi definisi zakat pertambangan itu sendiri adalah zakat yang dikenakan atas harta yang berasal dari dalam bumi, baik berupa harta karun maupun hasil tambang. Nah, rikas ini teman-teman, harta yang terpendam atau harta karun peninggalan orang-orang terdahulu lah yang ditemukan di dalam tanah dan tidak diketahui siapa sih pemilik dari harta tersebut. Nah, contohnya koin emas kuno, misalnya perhiasan peninggalan kerajaan, atau harta karun yang ditemukan saat menggali tanah. Nah, adapun juga madan itu adalah segala hasil tambang yang dikeluarkan dari dalam bumi dan memiliki nilai ekonomi. Contohnya emas, perak, batu bara, minyak bumi, timah, tembaga. Nah, itu. Nah, rikas ini tidak memiliki batas nisab, tidak disyaratkan haul, tidak perlu menunggu 1 tahun. Jadi zakatnya dikeluarkan saat harta ditemukan. Jadi besarnya zakat itu 20% dari nilai harta. Nah, contohnya jika seorang menemukan harta karun nih senilai 100 juta misalnya, maka zakat yang wajib dikeluarkan itu 20 juta. Terus ada madan ini wajib zakat jika hasil tambangnya itu telah mencapai nisab, yaitu senilai dengan 85 gram emas. Nah, menurut mayoritas ulama itu tidak disyaratkan haul. Jadi besarnya zakat itu 2,5% lah dari hasil tambang yang telah mencapai nisab. Nah, kelompok 10 yaitu zakat profesi dan zakat tabungan. Nah, zakat profesi ini yang dimana kita tahu bahwasanya zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi yang halal seperti gaji, honorarium ataupun upah. Nah, jadi nisab dan haulnya itu senilai 85 gram emas, haulnya itu 1 tahun. Namun banyak ulama kontemporer membolehkan zakat itu dikeluarkan setiap menerima gaji. Jika telah mencapai nisab, itu kadar zakatnya itu 2,5% gitu. Nah, zakat tabungan yaitu zakat atas uang yang disimpan dan telah mencapai nisab serta haul. Jadi nisabnya itu senilai 85 gram emas, haulnya itu 1 tahun, kadar zakatnya itu ya 2,5% sama. Terus kita masuk ke kelompok 11 yaitu konsep zakat fitrah menurut Islam. Nah, jadi zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri dan bantuan bagi fakir miskin. Nah, hukumnya itu wajib bagi setiap muslim yang mampu. Ya, syaratnya ya beragama Islam, masih hidup saat terbenam matahari pada akhir Ramadan dan memiliki kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya pada hari raya. Nah, rukunnya itu ya mujaki, mustahik, harta atau barang zakat, dan juga ijab atau penyerahan zakat. Nah, nisabnya itu zakat fitrah ini tidak memiliki nisab. Besarnya yaitu 1,5 kg makanan pokok seperti beras atau senilai dengan harganya. Nah, terus kelompok 12 yaitu pengertian zakat emas, perak, dan saham. Nah, jadi zakat emas dan perak itu adalah zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan emas atau perak yang telah mencapai nisab dan haul. Nah, zakat saham ini adalah zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan saham yang bernilai dan telah memenuhi syarat wajib zakat. Nah, ketentuan nisab dan haul ini, emas itu 85 gram, haulnya itu 1 tahun, perak itu nisabnya itu 595 gram, haulnya itu 1 tahun, saham itu nisab disamakan dengan nilai 85 gram emas. Nah, haulnya itu 1 tahun. Besar zakatnya ya umumnya yaitu 2,5% dari nilai yang wajib zakati. Nah, syarat dan rukunnya ya pastinya beragama Islam, memiliki harta secara penuh, harta mencapai nisab, mencapai haul. Nah, rukunnya itu muzaki, orang yang membayar zakat. Ada harta yang dijakati, ada mustahik, ada penyerahan, dan juga ada niat gitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.